Orang banyak bertanya apakah saya akan merubah atau tidak. Saya belum mengambil kebijakan apa-apa. Tidak mungkin seseorang, menteri siapapun, merubah kurikulum di tengah tahun pelajaran. Kurikulum itu harus dimulai dari awal tahun pelajaran. Nah, guru yang sudah sertifikasi, ini yang nanti kita naikkan kira-kira 500.000 lah per bulan dari gaji dia sekarang. Nah, yang belum sertifikasi dia ikut PPG, pendidikan profesi guru, yang dengan itu nanti dia dapat sertifikasi. Dan beliau berpesan untuk membenahi pendidikan dasar dan menengah dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan juga tugas bagaimana membangun generasi Indonesia yang kuat. Orang banyak bertanya apakah saya akan merubah atau tidak. Saya belum mengambil kebijakan apa-apa. Tidak mungkin seseorang, menteri siapapun, merubah kurikulum di tengah tahun pelajaran. Kurikulum itu harus dimulai dari awal tahun pelajaran. Nah, yang kedua, kurikulum merdeka itu kan juga belum dilaksanakan penuh. Belum seluruh sekolah itu menerapkan kurikulum merdeka. Banyak faktor yang bisa saya jelaskan ya. Misalnya apa? Belum semua sekolah itu siap gurunya itu dengan kurikulum itu. Yang kedua ya belum semua sekolah tahu, sehingga yang sekarang sudah full menerapkan kurikulum merdeka itu kan sekolah penggerak itu yang full menerapkan. Yang lainnya kan masih ada ruang untuk mereka menerapkan kurikulum sebelumnya. Sehingga karena itu yang saya coba introdusir itu kan bukan kurikulumnya tapi pendekatan belajarnya. Itu yang saya sebut dengan deep learning itu. Walaupun orang kemudian salah paham, oh ini dia kurikulum baru, kurikulum deep learning gitu. Yang deep learning itu sebuah pendekatan belajar di mana orang belajar itu tidak berorientasi mengetahui sesuatu saja. Jadi tahapannya kalau kita ikuti teorinya deep learning ini kan pertama itu dimulai dari apa yang disebut dengan surface learning. Orang belajar itu hanya untuk sekedar tahu saja. Tahu sesuatu, paham tidak gitu. Kira-kira dalam teori kognitif itu ya C1 lah gitu, mengetahui pertanyaannya apakah, berapakah, kira-kira begitu kan, siapakah gitu. Nah, yang kedua itu achievement motivation learning. Jadi pendekatannya juga pendekatan yang orang itu didorong belajar untuk lulus. Ya untuk lulus, ya belajar tapi tujuannya lulus gitu. Membandingkan dirinya dengan yang lainnya, kadang-kadang juga diukur dengan ranking gitu. Nah, yang ketiga ini yang kita sebut dengan deep learning, itu dia belajar untuk mendalami ilmu, kemudian mengerti bagaimana penerapannya, kemudian mendapatkan manfaat dari dia pelajari itu, apa hubungannya yang dia pelajari dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang kalau kita lihat dalam konteks ini sebenarnya ada singgungannya dulu dengan sebelumnya ketika orang bicara CTL, Contextual Teaching Learning. Tapi lebih dari itu. Kalau CTL kan lebih pada apersepsi. Kalau ini lebih dari itu. Sehingga karena itu mungkin nanti yang agak berubah itu pendekatannya. Tapi juga ada yang memang dalam rangka deep learning itu perubahan dalam muatan materi pelajaran. Sekarang ini kan ada kritik, muatan dalam materi pelajaran itu terlalu banyak. Karena terlalu banyak, maka kejar tayang tadi. Yang penting sudah diselesaikan 75% gitu kan. Kemudian nanti sudah dinilai, sudah nilainya sekian gitu kan. Tetapi orang seringkali atau murid-murid seringkali tidak menemukan, saya belajar begini ini untuk apa? Kalau sudah lulus untuk apa gitu. Nah, untuk bisa deep learning itu ada memang perubahan muatan yang dengannya dimungkinkan pendalaman materi yang kita pilih yang most esensial, yang lama, yang baik, ya kita pertahankan.
Tetapi kalau ada yang kurang dan ada yang baru yang lebih baik, itu yang kita ambil gitu. Sehingga karena itu jangan kemudian kita juga terstigmatisasi seakan-akan ketika kurikulum itu berubah, terus itu sesuatu yang tidak baik. Sehingga kalau kita bicara hal yang sifatnya praksis, ya wajar saja dong ada perubahan. Masa masyarakat berubah, kurikulumnya tidak berubah. Jadi harus dipahami, perubahan itu bukan karena menterinya, tetapi karena situasi dan kondisi, baik dalam kaitannya dengan tadi aspek-aspek strategis yang menjadi kebijakan pemerintah, atau situasi lingkungan di luar sekolah, dunia kerja, dunia global, yang memang itu secara teori, dalam teori pengembangan kurikulum, itu harus menjadi pertimbangan untuk bagaimana desain kurikulum itu harus dilakukan gitu. Jadi kita tidak usah alergi dengan perubahan, menurut saya itu hal yang biasa-biasa saja. Sehingga yang penting adalah kita tetap memiliki visi yang jelas. Yang kedua, paham betul lingkungan eksternal yang melingkupi dunia pendidikan seperti apa. Karena itu kalau anak-anak itu berubah, masa cara mengajarnya harus sama? Kalau dunia itu sudah berubah, masa sih kurikulumnya harus sama? Ini yang saya kira harus kita pahami. Sehingga perubahan-perubahan yang ada itu sering saya katakan lebih banyak bersifat praksis dan ya mungkin merespon perubahan yang ada. Matematika kan sekarang insya Allah nanti kita mulai dari taman kanak-kanak. Dan memang sebagian pihak juga mengkritik, anak TK kok diajari matematika gitu. Ini kan bukan soal pembelajaran matematikanya, tapi soal bagaimana mengajarkan matematika, dan itu bisa gitu. Makanya yang saya kunjungi pertama kali ketika saya ke Palembang itu kan TK. TK, dan saya belajar, saya di situ melihat bagaimana anak itu belajar, dan saya memperkenalkan bagaimana mengajarkan matematika kepada anak-anak TK, dan bisa karena yang penting diajarkan adalah logiknya, bukan simbolnya itu. Sehingga bisa dari situ diajarkan tetap dengan cara bermain. Kalau TK itu kan pendekatannya bermain sambil belajar, kalau SD belajar sambil bermain. Kalau SMA itu malah main-mainnya belajar, belajar buat main-mainan. Soal way of delivery sebenarnya, bukan soal matematikanya, tapi soal bagaimana mengajarkan matematikanya gitu. Nah, orang sudah bereaksi dulu sebelum dia mengerti gitu. Tapi ini bagian dari konsekuensi bagaimana publik memberikan perhatian. Nah, kalau konsep itu sudah diajarkan dari awal, maka pengembangan berikutnya itu soal waktu saja. Apalagi ketika tadi dengan deep learning itu ruang dia untuk menerapkan rumus itu diperluas ya, ruang dia menjelaskan bagaimana penerapan rumus diperluas, itu tinggal soal waktu saja gitu. Nanti kita akan menerbitkan peraturan menteri atau mungkin ya peraturan menteri supaya administrasi yang sekarang dikeluhkan guru itu kita kurangi. Tagihan-tagihan laporan yang tidak penting itu kita kurangi. Sehingga nanti tagihan dalam sekarang namanya e-kinerja guru itu tidak hanya jam tatap muka. Sekarang kan hanya jam tatap muka. Yang lainnya itu kan pendukung, seperti ikut seminar apa itu kan pendukung. Yang tagihan kan itu tadi. Nah, nanti tagihan laporan yang 24 jam seminggu itu bukan mengajar saja, tapi bisa dari dia membimbing murid. Sehingga bimbingan konseling mulai kita berikan, jadi guru harus punya kemampuan bimbingan konseling. Supaya guru tidak sekedar mengajar di depan kelas, ada murid yang mohon maaf misalnya berantem atau ya melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela itu dibiarkan, tidak lagi seperti itu menjadi urusan guru. Tapi nanti kita hitung itu sebagai bagian dari pemenuhan 24 itu. Jadi gini, kesejahteraan guru itu, ini sudah kami baru saja ketemu dengan DPR ya. Itu kan skema yang kami lakukan itu bukan menaikkan gaji guru seperti yang banyak beredar di media.
Dan juga kami tidak pernah menyebut angka. Yang menyebut angka itu kan, yang dikutip media itu kan Pak Hasyim. Itu pun dalam masa kampanye tahun berapa gitu kan. Itu bukan dalam kampanye Pilpres yo. Itu sebelum Pilpres itu. Jadi skemanya begini. Guru itu kan ada dua kategori. Satu guru ASN dan guru non ASN. Jadi kami nggak mengenal istilah guru honor. Guru non ASN itu yang kami pakai. Nah, guru itu ada yang sudah sertifikasi, ada yang belum sertifikasi. Nah, guru yang sudah sertifikasi, ini yang nanti kita naikkan kira-kira 500.000 lah per bulan dari gaji dia sekarang. Nah, yang belum sertifikasi, dia ikut PPG, pendidikan profesi guru, yang dengan itu nanti dia dapat sertifikasi. Nah, dengan dia dapat sertifikasi, maka kesejahteraan dia akan meningkat. Jadi kita meningkatkan kesejahteraan, bukan meningkatkan gaji loh. Dua hal yang berbeda. Karena apa? Gaji guru itu kan relatif. Karena banyak non-ASN ini mengajar di swasta, yang gajinya dia itu bervariasi antara satu sekolah dengan yang lain. Kalau menaikkan gaji guru, berarti kan dari gaji dia sebelumnya kita naikkan. Beda sekali pengertiannya gitu. Ini yang mohon maaf teman-teman media kurang cermat gitu. Jadi meningkatkan kesejahteraan. Nah, meningkatkannya itu dengan cara dia ikut pendidikan profesi guru. Setelah dia lulus profesi guru, dia dapat sertifikasi, maka dengan dapat sertifikasi kesejahteraan dia meningkat. Nah, itu sebenarnya bahasa yang tepat itu begitu, meningkatkan kesejahteraan. Nah, jadi gaji dia tidak kita naikkan karena itu di luar kewenangan kita. Dan itu sudah disetujui DPR kemarin. Angkanya sudah 606.000 sekian guru. Yang nanti ini sekarang sudah finalisasi PPG-nya, sehingga nanti pada saat peringatan Hari Guru 28 November nanti akan kita umumkan itu. Karena sudah diketok oleh DPR. Sebelumnya saya nggak berani bilang. Saya bilang kemudian DPR nggak setuju kan dituntut. Tapi karena sekarang DPR sudah setuju, sudah ada pagunya, maka kami sudah berani mengatakan itu. Kalau nanti tiba-tiba berubah, ya kenapa DPR menyetujui, kan kira-kira begitu. Baru kemarin kami para rapat kerja dengan DPR, sehingga nanti insya Allah 28 November nanti kami akan umumkan itu, jumlahnya juga. Dan nanti 2025 akan kita latih lagi sekitar 800 sekian guru, supaya nanti bisa dapat sertifikasi di tahun 2026. Jadi itu bagian dari janji politik Pak Prabowo. Ya angkanya kira-kira ya mendekati 2 lah gitu. Ya kami memiliki visi pendidikan bermutu untuk semua. Yang visi ini kami ambil dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang juga bagian dari penjabaran Undang-Undang Dasar 45. Yang kalau kita baca pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, kemudian pendidikan dikembangkan untuk membentuk generasi Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, punya kecakapan dan berbagai kompetensi yang ada di dalam undang-undang itu. Dan karena itu kami mencoba melihat memang sekarang masih ada realitas yang secara statistik menunjukkan belum seluruh warga negara Indonesia ini mendapatkan pendidikan. Ada masih ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan anak Indonesia ini yang belum memperoleh pendidikan dasar, pendidikan menengah, yang itu kalau kita lihat berdasarkan data-data yang ada dan juga observasi saya di lapangan, penyebabnya ada karena faktor geografi misalnya, karena Indonesia ini kan negara yang memang banyak sekali wilayah-wilayah yang sulit terjangkau, sering disebut dengan daerah 3T itu, yang karena alasan geografi itu mereka tidak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagian juga karena alasan ekonomi, banyak yang putus sekolah, tidak belajar karena
harus bekerja dan juga karena kesulitan ekonomi orang tua sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah. Yang ketiga bisa karena keadaan fisiknya. Misalnya masih banyak anak-anak bangsa yang menjadi penyandang difabilitas itu juga tidak mendapatkan layanan pendidikan karena keterbatasan layanan yang tersedia. Jadi jumlah sekolah luar biasa itu juga masih sangat terbatas. Kemudian program sekolah inklusi juga belum berjalan sebagaimana mestinya karena berbagai kendala. Sebagian juga karena keterbatasan guru, sebagian juga memang karena keterbatasan biaya. Karena pendidikan untuk anak-anak difabel ini memang perlu guru yang lebih dan juga penanganan yang juga khusus ya, sehingga memang mereka sebagiannya belum mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bisa juga mereka karena alasan keamanan ya, misalnya mereka-mereka yang ada di daerah konflik seperti di Papua atau daerah lain yang memang situasi keamanannya belum memungkinkan mereka belajar di sekolah. Itu juga menjadi sebab kenapa mereka tidak sekolah dan juga mengalami kendala untuk bisa belajar sampai ke jenjang SLTA, bahkan SMP pun juga mereka belum bisa menamatkannya. Dan ini bisa kita lihat dari lama usia sekolah di Indonesia ini kan juga belum mencapai 9 tahun kan, bahkan beberapa ada yang baru 7,1, itu kan berarti rata-rata masih SMP kelas 1 dan berbagai data-data yang menunjukkan bahwa hak itu belum bisa dapat dipenuhi, sehingga karena itu kita berusaha untuk memenuhi hak dasar warga negara ini dengan memperbanyak layanan pembelajaran dan layanan pendidikan yang tidak hanya berbasis sekolah, tapi bisa berbasis misalnya rumah belajar atau bentuk-bentuk layanan lain yang membuka akses kemudahan-kemudahan bagi pendidikan untuk mereka yang karena berbagai alasan itu tidak bisa sekolah. Saya menyebut dengan paradigma ini paradigma learning, bukan paradigma schooling. Kalau paradigma schooling itu kan harus sekolah. Kalau learning dia bisa belajar di rumah, misalnya lewat pembelajaran jarak jauh, bisa juga dengan misalnya pendirian rumah-rumah belajar, atau bentuk layanan lain, misalnya sekolah terbuka, sekolah satu atap, dan lain-lain yang sudah kita coba eksplorasi bentuk-bentuknya. Kalau kejar paket itu kan penyetaraan, Bu. Jadi dia mungkin juga sekolah juga dengan waktu yang bebas, tapi nanti untuk ijazahnya itu melalui kejar paket. Nah, ini berbeda dengan kejar paket. Jadi bisa saja nanti dia tidak harus belajar yang jenjangnya itu mengikuti sekolah formal. Nah, termasuk kaitannya dengan rumah-rumah belajar tadi, kami berencana untuk melakukan program yang kami sebut dengan relawan mengajar. Dia tidak harus guru formal yang direkrut sesuai dengan ketentuan undang-undang, harus D4, S1, tapi mungkin saja dia itu tokoh masyarakat setempat, bisa tokoh agama, bisa tokoh pemuda, atau bisa masyarakat biasa yang dia serendah-rendahnya berpendidikan SLTA begitu. Nanti kita berikan pelatihan tertentu untuk dia menjadi relawan mengajar. Sehingga tidak perlu anak-anak ini belajar ke luar pulau, tidak perlu juga kita datangkan dari luar pulau, misalnya kalau di daerah terpencil, tapi bisa cukup dari resources yang ada di situ, kemudian kita berikan pelatihan-pelatihan. Strategi kami dalam melaksanakan program ini adalah strategi partisipasi semesta. Jadi kita mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program ini. Kalau semuanya pemerintah, kami tidak mampu menjangkau sampai ke semua kalangan dan juga karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah. Sehingga partisipasi masyarakat itu yang kami dorong, sehingga kalau dulu pernah ada program satu desa, satu PAUD, dulu kan pernah ada begitu, maka ini coba kita hidupkan lagi, tapi tidak harus pemerintah mendirikan. Ketika di situ sudah ada swasta atau masyarakat yang menyelenggarakan PAUD dalam bentuk
Apakah dia penitipan anak, apakah dia kelompok bermain, ataukah dia taman kanak-kanak gitu. Jadi kita berprinsip bahwa pemerintah ini mungkin lebih sebagai fasilitator gitu, atau bahkan mungkin menjadi regulator saja. Pelaksananya biar oleh masyarakat, sehingga dengan pendekatan dan strategi partisipasi semesta itu, maka semua bisa terlibat, semua bisa berpartisipasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.